Pemberian bansos kepada keluarga pelaku judi online menjadi polemik dan kemudian tadi disebutkan oleh Pak Trubus, kebijakan ini tidak akan efektif karena menjadi sumir, apalagi harus jika nanti kemudian ada syarat keluarga pelaku judi online tidak bisa mendapatkan bansos. Nah, kemana kemudian mereka-mereka ini menjadi korban atau keluarga-keluarga pelaku judi online ini menjadi korban meminta bantuan kepada pemerintah? Apakah mereka benar-benar terlarang atau tidak bisa mendapat bantuan lagi atau bagaimana mekanisme? Mungkin Bang Habib sudah ada pembicaraan ke sana atau mungkin ada pikiran ke sana seperti apa, Bang? Nggak apa-apa, kami juga kan sambil menyerap aspirasi ya. Hadir di acara begini juga sambil menyerap aspirasi. Jangan dikira orang di pemerintahan itu sudah punya semua solusi, enggak, ya kan? Jadi gini, perlu dipahami juga ya bahwa dari sudut pandang orang-orang yang di pemerintahan, misalnya di Pak Muhadjir, dia kan bicara umum, ya kan ya, bukan bicara khusus. Semua hal itu kan harus diantisipasi, termasuk orang-orang yang menjadi miskin, karena adanya pelaku judi online ini. Sehingga harus disampaikan juga bahwa mereka juga berhak mendapatkan bansos, persis sama seperti Pak Kiai. Nggak ada yang namanya kita bikin klaster di soal penerima bansos ini berdasarkan penyebab, nggak ada klasterisasi, itu nggak ada gitu loh. Nah, karena itu apapun ya kan penyebabnya, termasuk keluarga orang yang bermain judi online ini tetap mendapatkan bansos. Tapi kan ditransfer ke kepala keluarga yang pelaku juga, itu gimana? Ya itu tadi, ya kan bisa jadi kan kalau memang dia sudah miskin mendapatkan uang bansos, ya kan ya. Lalu uang bansosnya dalam tanda kutip dia gelapkan, misalnya kan. Gelapkan ya kan? Ini kan buat keluarga, bukan buat bapaknya sendiri, ya kan? Betul. Harusnya kan bisa jadi misalnya gini ya, dievaluasi macam melibatkan perangkat pemerintah, ada RW, ada RT kalau di Jakarta ya. Itu yang bisa menjadi pemberi informasi untuk evaluasi berikutnya gitu. Bang Habib, kalau ngomongin judi online ini memang benar kata Bang Habib, dari hulu ke hilir begitu ya, Bang. Iya. Kalau di hulunya aja belum beres begitu ya, apakah di hilirnya dengan kebijakan yang bersifat mungkin sesaat gitu tidak menghilangkan akar masalahnya ini juga bisa? Apakah hukumnya yang kurang kuat di awal di penegakan terhadap para penyelenggara judi online ini atau gimana sih sebenarnya? Ya lengkap, makanya kalau kita bicara soal tindak pidana, apalagi yang terjadi begitu masif, tentu perlu penyelesaian yang sangat-sangat komprehensif. Pendekatan hukumnya komprehensif, juga pendekatan kultur, ekonomi dan lain sebagainya juga mesti lengkap. Nah, jadi kalau saya sebagai pimpinan Komisi 3 ya, yang paling penting itu justru di awalnya, di hulunya ya. Karena kan ini sudah merupakan penyebab akibat ya, yang dilihat sudah akibat gitu loh. Sebabnya kalau hulunya ya kita maksimalkan ya. Sekarang kan perangkat peraturannya sebetulnya sudah ada ya. Pasal 27 itu kan mendistribusi, mentransmisi, mengakses, sebenarnya itu baik termasuk mengakses ya, player maupun penyelenggaranya bisa kena semua tuh dari situ. Nah, kalau penegakan hukum maksimal, saya pikir ya akibat berikutnya bisa kita cegah gitu kan ya. Tinggal gini, memang teknologi ini kan soal adu teknologi, sulit ya, agak sulit antara biasalah ya, antara polisi dengan penjahat ya kan. Biasanya teknologinya penjahat itu lebih advance daripada polisinya. One step ahead biasanya. Iya, biasanya kan begitu. Jadi misalnya dia sudah hitung ya, kalau yang saya amati dengan teknologi ini dia pasang misalnya semacam aplikasi atau website bisa bertahan berapa lama. Begitu terdeteksi dia bisa ya langsung switch gitu lah. Nah, itu yang menjadi tantangan kita bersama. Ya, kalau Anda tanyakan jawabannya kepada saya atau kepada pemerintah, belum tentu juga kita punya jawaban terhadap masalah tersebut. Sama-sama kita cari solusi. Makanya bagus ya teman-teman TV One redaksi bikin acara seperti ini. Oke. Pak Kiai, kalau kita memang dihadapkan dengan kendala teknologi yang terus berkembang sejauh ini, artinya kan balik lagi ke masyarakatnya nih.
upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahayanya judi sudah maksimal belum dari pemerintah? Atau bagaimana dari pandangan Ibu? Jadi kan ada dua pendekatan tadi. Ada pendekatan penegakan hukum karena pemerintah punya kekuatan yang mengikat dan bisa memberikan sanksi. Ada pendekatan kultural. Seperti kami namanya dari Majelis Ulama Indonesia memberikan sosialisasi. Saya pikir seluruh agama tidak ada yang memperbolehkan untuk perjudian ya. Jadi kalau secara moral Pancasila kita juga mengatakan perjudian juga tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu kita juga bersama-sama menyampaikan. Tapi kan dalam kategori bahasa itu meskipun orang ngerti tidak semua orang mendapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Kita nggak bisa memberikan hidayah. Masing-masing individu ya. Iya, penyadaran tidak bisa. Makanya kan dikhawatirkan ketika ada prioritas kepada para penjudi untuk mendapatkan bantuan dari keluarganya yang miskin, apalagi nanti diterima oleh penjudinya dipakai lagi untuk judi, nanti ada perkumpulan penjudi-penjudi karena dia akan mendapat bantuan. Ya kan? Karena ada prioritas. Orang kita ini kan kreatif ya. Masalah baru lagi dong. Masalah baru lagi itu kan kreativitas. Jadi jadi komunitas baru bahwa mereka akan mendapat bantuan. Seharusnya seperti apa Pak Kiai? Ya seharusnya pikir sudah tepat sebagai kriteria yang sementara. Berikan kriteria yang ketat tentang siapa yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu sudah tepat saya pikir. Tanpa melihat dari mana latar belakang tentang persoalan apa. Kemudian persoalan masing-masing yang diselesaikan. Tadi Pak Habibur Rahman tadi sampaikan adalah hulunya. Kalau memang umpamanya soal platform tadi ada mereka kecanggihan, memang selalu kejahatan lebih cepat daripada undang-undang. Kejahatan juga teknologi lebih cepat daripada yang dimiliki oleh penegak hukum, itu udah pasti. Oleh karena itu di sini mungkin ada satkernya adalah bagaimana cara penguatan di cyber kita. Itu pasti di dalam penegakan hukum. Kami bersama-sama dengan pemerintah adalah penyeru keagamaan, penyeru moral adalah menyampaikan tentang pentingnya kita menghindari judi. Meskipun kita berkali-kali menyampaikan pasti ada banyak yang tidak sadar. Ada juga yang mengerti dan bisa sadar. Oleh karena itu kita kerja bersama. Jadi antara menyelesaikan masalah kemiskinan dengan masalah perjudian ada dua hal yang berbeda. Tidak boleh ini dikumpulkan. Yang satu adalah kesadaran tapi tidak bisa tadi untuk menegur kepala keluarganya yang sudah kecanduan dan bagaimana kita mengatasinya. Jadi orang-orang yang terkena judi ini bagaimana kita melakukan pembinaan, pembimbingan sehingga mereka mau kerja baik. Biasanya kan mereka banyak ngayal ya. Dengan memberikan sekian mereka mendapatkan yang banyak. Ini perlu disadari bahwa kita sukses, kita bisa juga punya banyak harta itu dengan kerja keras dan kerja cerdas tentunya. Dan ini harus disadarkan kepada masyarakat. Oke, Pak Trubus, kalau melihat secara teknisnya harus seperti apa nih biar kebijakan yang masih wacana ini bisa diimplementasikan dengan baik dan benar nantinya? Iya, kalau teknisnya harus dibuat dulu kebijakan regulasinya dulu, definisi miskin karena online judol ini harus ada definisi dulu. Jadi nanti baru dari situ ada kemudian dibuat mekanisme prosedurnya, syarat-syaratnya yang ketat gitu terhadap mereka-mereka yang menerima. Itu yang paling utama dulu. Yang kedua tentu ini kan judi ini kan ya 600 triliun loh satu tahun ya, suatu hal yang sangat menggiurkan. Bahkan ada ya di publik ada usulan bagaimana kalau itu dilegalisasi aja sekalian dari menentukan masukan kepada pemerintah. Iya, untuk pembangunan negara kan 600 triliun itu satu hal yang keluar nggak di Indonesia. Ini dikirimnya keluar. Tapi nanti dimarahin Pak Kiai. Tapi yang jelas bahwa ada satu negeri. Dua hal itu, ada penindakan dan ada pembinaan. Nah, penindakan ini bagi mereka kata pelaku, kata bandar, itu penindakan. Cuman kalau mau penindakan juga sulit karena belum ada aturan. Bukan, maksudnya dalam arti pendataannya kan selama ini kan data menjadi PR penting begitu ya untuk permasalahan di Indonesia. Pendataannya sendiri apakah data bansos khususnya di bawahnya ada lagi korban judi online ini nantinya akan gampang nggak sih diimplementasikan? Ya itu yang gampang kan pastinya. Data bansos yang umum aja sulit apalagi yang itu. Bagi kami agama menyampaikan, lah orang berbuat haram kok dikasih prioritas itu dari mana? Keberkahan negeri ini. Orang yang nggak baik-baik aja dikasih prioritas daripada orang yang berjudi. Ini kira-kira kalau argumentasi moralnya. Berarti kan perlu ada diskusi lagi nih antara pemerintah dan DPR karena ini berkaitan dengan anggaran ya Bang ya. Nanti apa masuk lagi dan sebagainya. Nanti dibahas saja, dijawabnya nanti usai jeda. Kita jeda dulu. Kembali di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.